Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up without praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up without praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your praise. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 또 이렇게 거룩한 주일 허락하여 주셔서 감사합니다. 저희 날마다 삶 가운데 얼마나 감사할 기도 제목이 많은지요. 하나님, 저희 삶에 감사함이 넘치길 원합니다. 저를 붙들어 주시기 원합니다. 성령 충만함을 채워줄 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 날마다의 삶 가운데 주님 함께 하시기 원합니다. 하나님, 오늘 또 저희가 하나님의 말씀 앞에 섭니다. 하나님, 성령 충만함을 채워주셔서 말씀을 들을 때 말씀을 깨닫고 또 그 말씀대로 살아갈 수 있는 저희 각자가 될 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 제가 하나님의 말씀을 전할 때 성령 충만함을 채우시고 담대하게 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 주 붙들어 주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang semua, Ibu Latna, Ibu Yohana, Helda, Agung, Diana, dan Ibu Min, istri saya. Sarang. Selamat siang semua. Saya sangat senang karena kami berkumpul bersama untuk ibadah Minggu pertama di bulan Agustus. Saat ini kami menawarkan layanan online karena corona, tetapi saya berdoa untuk berkumpul dan beribadah bersama. Mungkin minggu pertama bulan September, mungkin saya berdoa. Kita harus berdoa juga. 자, pertama-tama mari kita membaca firman hari ini bersama-sama. Yeremia chapter 18 ayat 1 sampai 10. Yeremia chapter 18 ayat 1 sampai 10.
Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Hai kaum Israel, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Amin. Seorang nabi adalah orang yang kesepian. Kesepian. Mungkin orang yang paling kesepian di dunia. Alasannya adalah dia harus menyampaikan hanya pesan Tuhan. Sulit untuk mengatakan bahwa para pendeta di zaman sekarang adalah nabi. Termasuk saya. Sulit. Karena pendeta modern membelikan khotbah mereka sendiri. Seorang pendeta yang hanya menyampaikan pesan Tuhan dapat dikatakan sebagai seorang nabi. Saat ini, para pendeta sebagian besar mempertimbangkan posisi penonton ketika mereka berkhotbah. Karena itu, salah satu ciri khotbah modern adalah membuat penonton merasa senang dengan berbicara dengan lembut dan manis jika memungkinkan. Kebanyakan khotbah berpusat pada manusia. Seorang nabi sejati adalah orang yang pertama-tama memikirkan posisi Allah. Jadi itu berarti sulit, kesepian, dan kesepian. Nabi Yeremia dianiaya seperti Yesus Kristus yang disiksa ketika dia ditangkap dan diseret karena dia hanya menyampaikan pesan Allah. Nabi-nabi palsu memukul pipi Yeremia, memukuli dia, melemparkan Yeremia ke dalam lubang dan memasukkan dia ke dalam penjara. Isi Yeremia 1 menunjukkan bahwa seorang nabi adalah seseorang dengan identitas tertentu. Tuhan memberitahu identitas dan misi Nabi Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan kita. Dia tahu sebelum dan sesudah kelahiran kita. Itu berarti Paulus berkata dia memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Pekerjaan pilih seorang nabi juga merupakan apa yang dilakukan oleh Allah. Seorang tidak bisa menjadi nabi walaupun dia ingin menjadi nabi. Status seorang nabi diberikan oleh kehendak Allah dan oleh kehendaknya. Para nabi sejati mematuhi panggilan Allah.
Ketika Tuhan memanggil Anda untuk menjadi seorang nabi, Anda juga harus menyadari bahwa Tuhan telah membeli Anda misinya. Di setiap zaman, seorang nabi ditetapkan untuk zaman itu. Kekacauan yang paling sulit di bangsa Israel adalah era para hakim. Itu adalah masa yang sulit ketika para pemimpin spiritual yang kuat seperti Musa dan Yosua meninggal. Selama kebingungan waktu itu, Tuhan mencari seorang nabi dan tidak ada yang mengerti kehendak Tuhan yang mendalam. Rumah Imam Eli rusak secara rohani. Memang itu adalah zaman Ikabod. Ketika wahyu Yehuwa disingkirkan di bait suci, tabut Allah dikeluarkan ke orang Filistin, dan kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Tuhan ingin mendirikan satu nabi, Hana, yang menderita karena dia tidak memiliki putra, berdoa kepada Tuhan untuk seorang putra. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Imam Eli mempertimbangkan Hana sebagai wanita mabuk. Ini adalah doa sumpah. Jika Tuhan memberikan putra kepada saya akan memberikannya kepada Tuhan. Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan setelah dia bersumpah, dan Samuel menjadi seorang nabi. Lagi pula Tuhanlah yang menjadikan Samuel nabi. Kita membutuhkan seorang nabi sejati untuk mengucapkan firman Allah kepada umat Allah. Mengenal Alkitab memberi kita pengertian akan prinsip Allah, prinsip Alkitab yang diberikan kepada umatnya. Tuhan memberikan misi Nabi Yeremia. Alkitab mengatakan, chapter 1 ayat 7 sampai 10 Yeremia. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia chapter 1 ayat 7 sampai 10. Tuhan memberikan misi Nabi Yeremia. Seorang nabi bukanlah orang yang melakukan kehendaknya sendiri, tapi orang yang bergerak sesuai dengan perintah atau perintah Allah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat sebagai seorang nabi. Pertama, nabi memiliki status sebagai hamba Allah. Kedua, nabi harus ingat bahwa dia telah diangkat oleh Tuhan. Ketiga, jangan membuat alasan untuk diri sendiri. Keempat, kita seharusnya tidak takut pada apapun selain Tuhan. Kelima, kita harus ingat bahwa firman Allah diletakkan di mulut nabi. Keenam, nabi adalah pengganti mulut Allah atau juru bicara Allah. Akhirnya, terakhir, ketujuh, Tuhan mengucapkan pesannya melalui mulut nabi. Lalu, apa pesan yang diteriakkan Yeremia ketika ia terpilih sebagai nabi Allah? Itu dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, itu adalah penghakiman Yehuwa atas dosa. Pertama, itu adalah penghakiman Yehuwa atas dosa. Alkitab mengungkapkan dosa-dosa orang Israel. Alkitab mengatakan chapter 2, Yeremia chapter 2 ayat 8, 19, 35. Kita mengatakan, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan?
orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Dosa ini juga dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Itu adalah dosa ketidaktaatan dan kesombongan. Ketidaktaatan dan kesombongan. Adam diusir dari Taman Eden karena dia tidak menaati firman Tuhan. Tuhan memperlakukan dosa dengan serius sejak awal. Ketika Tuhan telah akhir datang lagi, dia akan menghakimi dosa-dosa secara adil. Orang Israel selalu tidak taat. Aku telah, Alkitab mengatakan Yeremia chapter 22 ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Tuhan menunjukkan ketidaktaatan kronis orang Israel. Sebagai imbalan atas dosa, mereka ditawan di Babel dalam 70 tahun. Hal lain adalah dosa kesombongan. Jangan bangga. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, ya kita mengatakan Yeremia chapter 13 ayat 17. Kita mengatakan, jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Nabi Yeremia adalah nabi yang menangis. Karena Tuhan menitikkan air mata dan menangis. Pesan Yeremia kedua adalah penderitaan Yehuwa terhadap dosa manusia. Penderitaan Yehuwa terhadap dosa manusia. Tuhan paling sakit ketika umatnya berdosa. Nabi berteriak atas hati Tuhan. Kita mengatakan Yeremia chapter 3 ayat 20 sampai 22, chapter 5 ayat 1-11, chapter 6 13, 15, 26. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan lebar di antara orang-orang yang lebar. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Hai puteri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih
sebab sekonyong-konyong akan datang di pembinasa menyerangmu. Alkitab mengatakan penderita Yehuwa terhadap dosa manusia. Pesan ketiga, Yeremia adalah kemenangan Yehuwa atas dosa. Pesan ketiga, Tuhan adalah Tuhan yang pada akhirnya mencintai dan menyelamatkan umatnya. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan melakukan hal yang sama seperti tukang Ferio yang membuat gerabah dari tanah liat dan bisa memecahkan. Janji Tuhan sangat jelas dan pasti. Alkitab mengatakan Yeremia chapter 31 ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Alkitab juga mengatakan Yeremia chapter 32 ayat 40 sampai 41. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergilang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yeremia ditetapkan sebagai Nabi Allah, dan melalui Yeremia itu Tuhan memberi kita pesan seperti ini. Di tengah-tengah latar belakang ini, firman hari ini dimulai sebagai berikut. Kita mengatakan chapter 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Bab 2 sampai 25 dari kitab Yeremia adalah kumpulan 12 nubuatan pendek yang diproklamirkan oleh Yeremia. Di antara mereka pasal 18 sampai 20 adalah nubuat ke-8 yang menunjukkan contoh tukang periuk dan tindakan simbolis dari penghancuran bencana. Melalui ini, kedaulatan mutlak Allah atas seluruh alam semesta dan secara manusia ditekankan. Ini juga berhubungan dengan memperingatkan Yehuda yang telah berdosa bahwa penghakiman Allah yang ketat akan datang. Cara unik digunakan dalam nubuat melalui proklamasi kata-kata menggunakan contoh dan tindakan simbolis. Dalam hal ini, bagian ini dibedakan dari 11 nubuat Yeremia lainnya. Dari semua ini, pasal 18 adalah proklamasi dari kata yang ditunjukkan kepada Yeremia melalui contoh seorang tukang periuk. Dalam Alkitab, pelajaran melalui analogi tukang periuk yang mirip dengan ini ditemukan di mana-mana. Contoh kasusnya adalah Yesaya chapter 64 ayat 8 dan Roma chapter 9 ayat 19 sampai 24. Perumpamaan tukang periuk yang ditemukan dalam ayat-ayat ini seperti paragraf ini menyampaikan gambaran yang jelas tentang kedaulatan mutlak Allah. Namun secara rinci, masing-masing analogi memiliki sedikit perbedaan dalam penekanan. Analogi Yesaya dan Roma menekankan penciptaan atau pilihan, sedangkan analogi Yeremia menekankan penghakiman. Fakta ini menyampaikan pelajaran bahwa tergantung pada apakah orang Israel yang dipilih menaati atau tidak menaati Allah, mereka dapat dihakimi oleh Allah, sebaliknya diselamatkan. Secara khusus, Yeremia menekankan dalam bab ini bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan berada di bawah kedaulatan absolut Allah berdasarkan keadilan dan cinta. Selain itu, manusia dituntut agar mereka hidup dalam kepatuhan mutlak di bawah kedaulatan Tuhan. Di sisi lain, dalam bab ini ayat
1 sampai 10 merujuk pada deklarasi prinsip kedaulatan Allah absolut melalui contoh tukang periuk dan prinsip Allah terhadap orang yang dipilih sebagai umat Allah. Dan dalam ayat 1 sampai 4 pekerjaan tukang periuk digambarkan melalui Yeremia ketika dia mengunjungi tukang periuk atas perintah Yehuwa. Kita mengatakan ayat 2, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Kata asli untuk tukang periuk meliputi kata kerja yang berarti membangun dan membuat. Namun kata kerja ini digunakan secara luas dalam pekerjaan Allah Yehuwa terutama selama penciptaannya. Fakta ini menunjukkan bahwa cara tukang periuk untuk membuat bejana dari tanah liat mirip dengan bagaimana Allah Yehuwa membuat manusia dari tanah liat. Dengan demikian, citra Yehuwa sebagai tukang periuk sering digunakan sebagai analogi yang tepat dengan Allah pencipta. Dalam konteks yang sama inilah Allah memberi Yeremia pendidikan melalui model tukang periuk yang nyata untuk mengajarkan kedaulatan absolutnya. Kita mengatakan ayat 3 dan 4. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidak ada penjelasan dalam ayat ini tentang mengapa bejana tanah liat itu dihancur oleh tangan tukang periuk. Tidak disebutkan sama sekali apakah lumpur itu sendiri rusak atau apakah ketebalan bejana atau konsentrasi adonan salah. Untuk alasan apapun, tukang periuk hanya menyatakan bahwa bejana tidak puas dengan diri sendiri. Jadi dia membuat bejana lain yang akan menyenangkan matanya. Seperti ini, kriteria bagi tukang periuk untuk membuat bejana lain adalah menurut pendapat sendiri. Di sini, apa yang baik? Bahasa asli yang diterjemahkan memiliki arti buat jalan lurus. Makna ini berkembang dan digunakan secara etis untuk merujuk pada karakteristik orang yang lurus dan tanpa cacat. Secara khusus, ini digunakan untuk menekankan sifat-sifat Allah ketika menggambarkan pemerintahan Allah, jalan Allah, firman Allah, dan penghakiman Allah atas umatnya. Itu juga digunakan untuk menekankan atribut orang benar atau sempurna. Karena itu, mengingat bahwa tukang periuk adalah rujukan metaforis kepada Allah Yehuwa. Pernyataan dalam teks yang membuat bejana lain menurut pendapatnya menunjukkan dan menilaikan bahwa Yehuwa dapat membangun bangsa lain yang akan mematuhi perintah dan perjanjiannya. Dan di sisi lain, ungkapan ini juga dapat dilihat sebagai penekanan bahwa bejana yang dibuat pertama kali rusak karena Israel tidak mematuhi perintah dan perjanjian Yehuwa. Dalam pengertian ini, ayat ini dapat dipahami sebagai melambangkan rencana Allah untuk meninggalkan Israel yang memberontak dan untuk membangkitkan mereka yang layak atas kehendak Allah. Ini lebih jelas dalam ayat 5 dan 6 berikut. Kita mengatakan ayat 5 dan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dalam ayat 1 sampai 4 sebelumnya dinyatakan bahwa Yeremia mengunjungi tukang periuk sesuai dengan firman Allah dan menyaksikan apa yang dilakukan tukang periuk itu. Sekarang dalam ayat ini dan 6 ada pengantar kedaulatan mutlak Allah atas orang-orang terpilih yang disamakan dengan lumpur ini. Kemudian adalah di awal bagian ini, di mana ini dimulai. Ini digunakan untuk menekankan situasi terus-menerus dari kalimat pasca perang, bahkan ketika dilihat dalam bahasa aslinya. Ini berarti kesinambungan waktu ketika firman Tuhan datang kepada Yeremia tidak lama setelah tukang periuk menghancurkan bejana yang telah dibuatnya dan membuatkan bejana yang lain lagi.
Ini juga merupakan ekspresi yang menunjukkan kesinambungan konten sebelum dan sesudah. Alkitab mengatakan ayat 6, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini adalah ungkapan perumpamaan untuk menekankan fakta bahwa Yehuwa juga dapat didominasi oleh kehendak Yehuwa. Yehuda juga dapat didominasi oleh kehendak Yehuwa. Untuk menunjukkan bahwa takdir Yehuda berada di bawah kedaulatan mutlak Allah. Allah menggunakan gambar bejana untuk mengajar dalam kehidupan nyata. Dan perumpamaan tentang tukang feriuk yang digunakan dalam pelajaran dari paragraf ini sangat erat kaitannya dengan pelajaran pada perintah Sabat sebelumnya pada chapter 17 ayat 19 sampai 27. Perintah Sabat adalah perintah mutlak Allah Yehuwa sebagai pencipta dan juru selamat. Permintaan perintah Sabat ini disertai dengan permintaan iman untuk percaya bahwa Allah Yehuwa adalah satu-satunya Allah yang benar dan bahwa semua Allah bangsa-bangsa lain adalah palsu dan salah. Unsur didaktik yang serupa terkandung dalam perumpamaan tentang tukang feriuk. Sama seperti seorang tukang feriuk memiliki kekuatan untuk membuat lumpur menjadi bejana yang diinginkannya atau untuk menghancurkan bejana yang dibuat menurut kehendaknya. Allah memiliki wewenang untuk membangun atau menghancurkan suatu bangsa atau bangsa yang dipilihnya, yaitu Yehuwa menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta, pemilik kedaulatan mutlak atas semua secara manusia. Minta maaf. Minta maaf. Dengan cara ini, Yehuwa bukan Allah nasional sederhana yang memerintah dan hanya peduli satu bangsa atau bangsa, tetapi Allah yang benar dan berdaulat mutlak atas semua umat manusia. Jadi Allah dapat bertanya kepada semua bangsa, semua orang seperti berikut, tidak bisakah aku melakukan sesuatu kepadamu seperti yang dilakukan tukang feriuk ini? Kita mengatakan ayat 7 dan 8, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kulancangkan itu terhadap mereka. Dalam ayat 5 dan 6 sebelumnya, kedaulatan mutlak Yehuwa atas orang-orang terpilih dinyatakan sehubungan dengan hubungan antara tukang feriuk dan tanah liat. Sekarang dalam ayat ini sampai ayat 10 di bawah, ini adalah perpanjangan dari yang sebelumnya. Dan Yehuwa penguasa mutlak menyatakan prinsip perlakuan bagi orang-orang yang dipilih. Pertama, dalam ayat ini dan 8 ada kasus mengubah wasiat ketika Tuhan mencoba untuk menghakimi umatnya. Dalam teks ini ada kalanya. Bahasa asli yang diterjemahkan memiliki arti instan dan segera. Ketika kata itu terdengar melalui mulut Nabi, pendengar atau pembaca segera berpikir apa yang dia akan bicarakan. Dalam paragraf ini, ada kalanya memainkan peran unik dalam mengelompokkan seluruh kalimat menjadi satu. Selain itu, kata ini membuat pembaca menjadi berfokus pada pembicara dan juga membuat pembaca menjadi berfokus tindakan pembicara yang melakukan sesuatu dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa Allah Yehuwa dapat segera mengubah kehendaknya kepada umatnya yang telah ia putuskan untuk menghakimi. Pada saat yang sama, sebagai akibatnya adalah untuk mengakui bahwa satu-satunya hal yang dapat mengubah tindakan Yehuwa adalah berpaling dari kejahatan. Melalui struktur kalimat yang unik ini, paragraf ini membuat pembaca memahami dengan apa yang Tuhan ingin katakan dengan lebih jelas dan kuat. Kita mengatakan ayat 9 dan 10.
ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, yang tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ayat 7 dan 8 sebelumnya menunjukkan kasus di mana Tuhan penguasa mutlak memutuskan penghakiman tetapi kemudian mengubah kehendaknya. Sekarang dalam ayat ini dan sebaliknya ditunjukkan bahwa ketika Tuhan memutuskan untuk memberkati umatnya, itu mungkin dibalik berdasarkan kehendak Tuhan. Dengan cara yang sama seperti dalam ayat 7 dan 8 sebelumnya, ayat 9 dan 10 juga dimulai dengan kata ada kalanya. Ini berarti ayat 9 dan 10 memiliki struktur kalimat yang sama dengan ayat 7 dan 8. Oleh karena itu, metode terjemahan yang sama dapat diambil. Ini menunjukkan bahwa pembentukan bangsa Israel dan pendirian bangsa itu dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa semua bangsa dan bangsa didirikan di bawah kedaulatan Allah. Tentu saja wajar jika teks itu difokuskan pada Israel karena secara khusus merujuk kepada orang-orang dan bangsa-bangsa yang didirikan berdasarkan maksud dan tujuan Allah. Dan dalam hal ini, teks ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dasar kebangsaan Israel dan pembentukan negara adalah rencana dan kehendak Yehowa. Mari kita pikirkan seluruh paragraf. Dalam paragraf ini, Tuhan membawa Yeremia ke tukang periuk. Di sana, Yeremia dapat melihat tukang periuk bekerja keras pada bejana. Segera ketika seorang tukang periuk membuat bejana, dia melihat sebuah cacat dan hal yang tidak dibuat dengan baik. Jadi dia menghancurkannya dan kemudian membuat bejana yang lain lagi. Hal yang paling jelas diajarkan dalam paragraf ini adalah bahwa Allah menciptakan kita dan adalah penguasa mutlak yang mengawasi hidup dan mati kita dan memutuskan semua hal kita. Jadi jika kita menyimpang dari kedaulatan Tuhan yang absolut ini atau bertindak salah di hadapannya, pada akhirnya kita berada di bawah penghakiman Allah penguasa. Ini memang kata yang menakutkan. Tetapi setiap orang kudus kita harus menemukan Tuhan pengharapan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberkati melalui kata-kata dari paragraf ini. Meskipun ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam paragraf utama, makna yang tersembunyi dapat ditemukan melalui kata-kata ayat 4. Lihatlah ekspresi bahwa bejana yang terbuat dari lumpur dihancurkan oleh tangan tukang periuk dan dia membuat bejana lain menurut pendapatnya. Ini berarti bahwa bahkan jika Israel yang dipilih adalah salah satu jahat, Allah menyembuhkannya dan menjadikan dirinya orang baru yang layak atas kehendak Allah. Tuhan ingin kita menjadi bejana yang baik dan indah di mata Tuhan. Namun jika kita melakukan hal-hal jahat seperti Israel dan menjalani kehidupan yang penuh dosa, kita akan didisiplin untuk dibawa ke tempat baru atau kita akan dihadapi hukuman yang keras. Namun Tuhan yang baik juga akan mengasihani kita yang seperti lumpur di tangannya dan menciptakannya kembali dengan cara yang lebih suci, penuh hormat dan keutuhan. Brother and sister yang terkasih dari orang-orang kudus, tidak ada tukang periuk yang akan mencoba membuat bejana yang lemah, bejana yang norak, atau bejana yang tidak berguna dengan tangannya. Tujuannya adalah membuat bejana yang kokoh dan sebaik mungkin, bejana yang indah dan bejana yang sesuai dengan kebutuhannya. Orang ingin membuat bejana seperti ini, jadi Tuhan pasti ingin membuat bejana yang lebih baik. Jelas benar dan baik, dia adalah tukang periuk yang bijaksana dan terkemuka
ingin kita membentuk kehidupan kita yang kudus, baik, dan benar. Dia juga membuat kita seperti itu sekarang. Tolong percaya ini. Jadi, jadikan dirimu dan hidupmu layak atas kehendak Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 또 이렇게 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님 예레미야 말씀을 통하여서 하나님 저희가 또 다시 한번 깨닫게 됩니다. 하나님 토기장이와 같은 하나님 저희를 빚으시고 저희를 만드시고 저희가 정말 잘 되길 바라시는 주님. 하지만 저희가 하나님께 순종하지 않고 끊임없이 하나님께서 돌아서며 범죄할 때 하나님께서 그걸 깨부수시고 다시 만드신다는 말씀을 듣게 되었습니다. 사랑의 하나님, 또 동시에 공의 하나님이신 하나님에 대해서 제가 깊이 깨닫길 원합니다. 하나님을 경외함으로 대하길 원합니다. 아버지 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 이 말씀 깨닫고 또 한 주간 살아갈 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Porojaman Kudus. Hari ini ada Porojaman Kudus. Ya, mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk Porojaman Kudus dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 또 이렇게 성찬식을 허락하여 주셔서 감사합니다. 주님의 살과 피를 저희가 먹습니다. 아버지 감사합니다. 십자가상에서 저희를 위해서 모든 걸 쏟으시고 저희에게 영원한 생명을 주셔서 주님 너무나 감사합니다. 지금 저희가 그걸 기억하기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도로 기도드립니다. 아멘. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang bersama. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini bersama, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kelelahannya, yaitu rencana kelelahan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bersama aku katakanlah di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimedalaikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bersama amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya. 자, pengumuman. Ya, karena virus corona saat ini beribadah melalui YouTube seperti ini. Tapi saya sudah membuat rencana seperti ini. Bulan September minggu pertama kami bisa beribadah bersama di gereja Antioch Community Church. Tapi tidak ada makan siang. Setelah ibadah selesai harus pulang. Tapi situasinya masih serius. Waktu itu masih serius seperti sekarang. Mungkin harus mundur untuk bulan Oktober atau November. Kita harus berdoa. Tapi rencananya bulan September minggu pertama beribadah bersama. Tolong jangan lupa waktu doa setiap jam 9 setiap malam, setiap hari. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di dunia dan Indonesia. Jangan lupa perenungan setiap hari. Kami membaca dua pasal dan saling membagikan perenungan. Tutorial bahasa Korea dimulai tahap 3 dan tahap 1. Sekarang di tahap 3 ada 7 siswa dan tahap 1 19 siswa. Puji Tuhan. Saya meminta doa untuk mereka. Terima kasih. Dan murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Dan Yesus menjawab dengan jelas, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi maksudnya, kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Setiap hari, setiap momen. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.
Jadilah kau hendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.